your wallet. Pocket. Which pocket? My back pocket. You got 10 back pockets. Left cheek. Left cheek. Left cheek. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nidalab. Kembali bertemu dengan saya, Dr. Ronaldo Alexander, spesialis penyakit dalam rubrik Dokter Kolektor. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah figur transformer lagi. Tentu saja tetap kualitas sultan, harga teman. Ya, mungkin karena produknya unlicensed sih. Tapi yang penting keren ya, dan tidak terlalu menguras kantong lah. Masih bisa dijangkau kalau kita berhemat. Kali ini kita ngebahas Decepticon ya, Decepticon pertama nih ya, justru yang kita lihat di film Transformer Remake tahun 2007 yang lalu. Yaudah deh, saya nggak mau berlama-lama lagi, segera kita saksikan review dari Decepticon Transformer Blackout. Oke teman-teman, pertama-tama seperti biasa kita review dusnya dulu ya. Jadi kalau beli si Blackout ini ya, atau High Shadow dari buatan Weijiang ini, nanti akan dapat kerdus coklat besar ya dengan kode W8086B ya. Ini saya sudah keluarkan isinya, ini pindahin dulu. Nah, ini dia baru kardus aslinya ya. Keren sekali, M05 High Shadow Robot Force ya tulisannya ya, dia nggak tulis Transformer. Bagian samping cuman ada peringatan saja. Terus bagian belakang, nah bagian belakang ini lebih menarik nih ya, ada figurnya dari atas sampai bawah. Terus di sini ada contoh-contoh pose ya. Bagian belakang figurnya tuh helikopter blade-nya ya. Nah ini nih ya, ada bagian bawah helikopter itu bisa dibuka, jadi seolah-olah kayak bisa nurunin pasukan dari situ. Ini mode helikopternya di bawah, wih keren banget ya. Nanti bisa kita lihat detailnya lebih detail lagi. Dan untuk yang versi saya yang punya, jadi untuk model Weijiang M05 High Shadow ini ada dua versi, ada set A, set B. Nah kalau yang saya punya ini set B, dia dapat diorama ya, jadi nanti dapat Scorponox ya, plus diorama ya, plus ini ada kayak mainan Green Army kecil-kecil gitu ya, jadi menciptakan scene perang ya, perang di mana ya, di daerah Timur Tengah atau di mana itu lokasinya, saya juga agak lupa. Nanti komen aja ya teman-teman buat yang ingat lokasi perang di film Transformer yang pertama ya. Soalnya ini figur gede banget, keren banget, buatan Weijiang ya. Dan ya kalau nggak salah Transformer pertama yang kita lihat di film ya, dan saya berdebar-debar sekali ketika ngelihat adegan helikopternya itu berubah menjadi si Blackout ini. Keren banget waktu itu di bioskop, rasanya keren banget nih, kayak impian masa kecil jadi direalisasikan lagi dalam bentuk yang lebih keren animasinya ya. Oke, itu aja kardusnya. Nah bagian samping, bagian samping sebelah sini ada si Scorponox-nya ya. Oke, sekarang kita coba buka. Nah, ini kebetulan saya memang sudah mengeluarkan isinya ya. Jadi nanti di dalamnya kurang lebih seperti ini. Ini memang saya udah keluarin figurnya, nanti dapat figur robot. Terus seperti biasa kita dapat manual book ya. Manual book. Nah, kalau di video yang sebelumnya saya bilang manual booknya tidak terlalu membantu, tapi untuk yang Weijiang High Shadow ini ya, ini berbeda nih ya. Kualitas dari manual booknya juga saya lihat lebih bagus ya, print-printannya, kualitas kertasnya, terus petunjuknya juga lebih bagus nih. Coba dilihat ya. Jadi di sini ada instruksi spesifik, nggak cuma gambar doang ya, tarik kaki ke bawah ya, toesnya di inward. Jadi ini langkah-langkahnya lebih mudah dipahami, dan saya untuk figur ini merubah dari Blackout ke helikopternya itu cukup dengan melihat manual book ini. Jadi tidak nyontek YouTube, saya bisa dengan selamat ya, tidak ada part yang copot atau apa, berubah menjadi bentuk helikopter ya. Jadi ini manual booknya recommended sih untuk saya katakan ke teman-teman untuk dibaca dulu ya. Ini terakhir nanti jadi begini ya. Nanti saya akan tunjukkan juga ya setelah jadi helikopter. Ini belakangnya sama dengan dusnya ya. Ini manual booknya jangan sampai hilang. Khusus yang ini manual booknya sangat bagus. Oke teman-teman, setelah kita keluarin semuanya dari dus, kita lihat pertama aksesorisnya dulu apa yang kita dapat. Nomor satu ini bagian belakang helikopternya ya. Ini nanti bisa dicolokin di lengannya si Blackout untuk jadi senjata baling-balingnya ya. Senjata propellernya itu yang dia pakai buat hancurin mobil-mobil sama tank di film pertamanya itu tuh ya. Oke, yang berikutnya adalah kita dapat satu persatu nih ya, baling-baling helikopternya 1, 2, ada 6 ya. Nanti ini bisa dipasang di bagian belakang figurnya untuk membentuk baling-baling helikopternya. Kemudian kita dapat kalau yang set B kayak punya saya ya, ini dapat Scorponox ya,
Transformers Scorponok-nya ya. Kita lihat detailnya ya, mulai dari kepala, capitnya. Meskipun kecil tapi lumayan detail juga ya. Tuh kita lihat mekanisme robotnya di situ dia bikin dengan sangat baik si Weijiang ya. Catnya juga ya satu sama lain ya, meskipun ini bahannya kayaknya sih plastik ya, tapi catnya lumayan bagus nih sehingga kelihatannya seperti metal gitu ya. Ini bagian bawahnya ya. Dan untuk artikulasi si Scorponok-nya sayangnya hanya cuma bisa di buntut ya. Ini buntutnya bisa diposisiin begini ya, seperti seolah-olah mau menyengat gitu ya. Dan memang nanti kalau misalnya mau dimasukin untuk pas mode helikopternya, nanti ini harus ditekuk begini supaya bisa disimpan di bagian dalam helikopternya, jadi nggak kelihatan dari luar ya. Terus artikulasi yang lain adalah ini bagian capitnya, cuman capit depannya ini nggak bisa artikulasi ya. Begitu juga dengan kepalanya nggak bisa ya. Nah ini juga ada buletan ya, ini ntar buat ditempel di dioramanya ya. Ini kaki-kakinya sayang tidak bisa diartikulasiin, jadi nggak bisa buat dipakai jalan tuh ya, cuman ditaruh dipajang aja. Kayaknya memang kepentingannya sih buat untuk dioramanya ya. Kemudian kita dapat sepasang ya, ini kayak mainan apa ya, army kecil ya, kecil tapi kita lihat ya cukup lumayan juga, masih kelihatan tuh pegang rifle ya. Yang ini ada dua ya, ini nanti juga untuk susunan di dioramanya ya. Sama satu lagi ini yang single ya, yang sendirian ya. Aksesoris berikutnya ya, ini kita dapat ya, sebenarnya ini kalau dilihat, nah ini nanti bakal jadi bagian bawah helikopternya ya. Nah tapi kalau dibalik, nah ini dioramanya ya. Ini dioramanya kita lihat, ini ada mobil di situ ya. Meskipun diorama kecil tapi bisa kita lihat nih ya, mobilnya dicatnya cukup niat ya. Tuh kayak mobil di tengah-tengah perang aja tuh ya, catnya bagus banget ya, dia niat banget bikinnya. Terus ini ada ya seolah-olah rumput-rumputan gitu, gak tahu nih kaktus apa bukan gitu ya, kan pertempurannya masalah di gurun pasir gitu ya. Nah ini nanti ada dua colokan tempat kita bisa colokin si army kecil-kecilnya ini ya. Nah ini memang kalau mau dibentuk diorama nih agak aneh sedikit ya, karena nanti ini akan begini ya. Ini ada tiang kalau nggak salah di movie-nya. Nah terus ini buat jadi pijakan ya, jadi pijakan gini nanti ditaruh. Nah ini memang nanti bentuknya dia agak miring ya dioramanya ya. Nah si Scorponok-nya ya, nanti deh saya pasang kalau misalnya udah ini. Nah part yang terakhir aksesoris nih sama sebenarnya, nanti untuk bagian belakang dari si helikopternya juga, tapi ini juga bagian dari diorama ya. Nah ini kayak apa, tembok bebatuan gitu ya, ya lumayan lah meskipun nggak terlalu cakep-cakep banget paint jobnya ya. Nah ini bisa gini. Nah ini nanti kalau mau dirubah jadi bentuk helikopter ini bisa diputar, nah jadi ketutup rapi ya. Jadi kalau mau dijadiin diorama diputar begini ya. Ini saya mau bikin jadi diorama ya, ini begini. Terus ini nanti teman-teman lihat, ini ada bagian ini sama ini ya, itu nanti akan buat masuk ke sini ya. Nih, jadi nanti pasang ya, kelihatan ya. Nah kurang lebih begini ya jadinya ya. Nanti Scorponok-nya akan ditaruh, ditusuk di sini. Ini Scorponok-nya tinggal ditancap aja di lubang yang tadi. Ini misalnya diarahin seolah-olah lagi nyerang pasukannya ya. Nah cukup keren ya. Jadi bagi yang mencari figur blackout ini, saya sarankan sih untuk dapat full set ya, pilihlah yang set B. Cuman memang sekarang nyarinya udah nggak terlalu banyak yang jual set B. Nah ini mudah-mudahan kalau teman-teman segera ke link Tokopedia atau Shopee atau buka lapaknya dari si Transgadget, mudah-mudahan masih ada sisa stok nih ya. Jadi cepet diburu deh, karena ini figur keren banget ya, ada dioramanya pula, gede banget. Nanti juga pas jadi helikopter juga keren. Nah teman-teman, sekarang kita lihat, ini dia figurnya blackout. Keren banget ya teman-teman, sumpah ini gede banget, tingginya mungkin sekitar 30 cm ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita lihat ini head sculpt-nya, head sculpt ini detail banget loh ya. Cuman memang untuk artikulasi kepala ini cuma bisa nengok kiri, nengok kanan ya, dongak sedikit banget ya, nunduk nggak bisa nih karena mentok badannya ya.
miring kiri kanan juga nggak bisa ya, beda sama kepala manusia ya. Kepala manusia kayaknya lingkup gerak sendi atlas, sendi lehernya itu lebih bisa sampai tengok tengadah segala macam, udah lebih banyak nih. Ini mungkin karena struktur dari badan robotnya yang membuat kepalanya nggak bisa artikulasi dengan bagus ya. Ini ada mesin helikopternya di atas ya. Wih, torpedonya kita lihat. Wah, ini ada bagian depan senjatanya ya, ini bisa ditarik jadi panjang kalau mau ya. Tapi kalau mode robot sih kayaknya saya lebih suka dipendekin. Ini juga kalau misalnya nggak suka, ini bisa dilipat ke belakang jadi mulus depannya rata. Tapi sih kalau nggak salah di filmnya memang depannya ini ada senjatanya ya. Oke, ini bagian lengan. Waduh ya, kita lihat. Nah ya, detail banget ya. Ini partnya juga ada yang diecast-nya juga ya, jadi cukup berat robot ini ya. Ini tangannya kita lihat detail banget. Nah ini kalau mau tempelin si mana tadi tuh, nah ini ya, nanti tempelnya di sini ya. Nah gini teman-teman ya, boleh tempelin jadi senjata yang waktu itu dia pakai untuk nyabet dan ngancurin mobil-mobil tentara ya, yang di base pangkalannya itu tuh, yang tempat dia nyuri intelnya ya. Sekarang juga sama. Nah ini bagian bawahnya ya, pelvis ya, pelvis masih ingat apa, panggul ya. Nah ini nanti bisa ditekuk nih ya. Terus ini bagian kakinya, nah terus ini lutut ya. Mekanismenya detail banget ya, detail banget. Keren banget ya, ini figur mukanya gede, detail, berat ya, diecast ya. Nah ya, ini bisa kita colokin baling-balingnya yang ini ya. Nah, ini ada kayak tonjolan sedikit, nanti dimasukin ya buat ngunci. Nah jadi deh bagian belakang blackoutnya ya. Wih, cakep banget ya. Oh ini figur sumpah, ini keren banget ya. Saya beli figur ini memang harganya agak lebih mahal dibanding figur-figur yang lain. Ini kalau nggak salah saya beli harganya 1 juta lebih sedikit ya. Tapi kalau melihat dari kualitas besarnya ya, detail mekanismenya, catnya juga rapi banget ya. Wah, detail-detailnya plus dapat diorama pula, dapat skor ponok, harga 1 juta lebih sedikit, itu saya rasa sangat worth it sekali ya. Mungkin karena unlicensed jadi harganya cuma segitu, cuman bisa dibayangin kalau ini ada yang buat versi license-nya, wah harganya bisa berkali-kali lipat nih. Oke teman-teman, untuk artikulasinya tadi kepala udah ya. Untuk lengannya ini memang gerakannya agak terbatas karena di bagian sini tuh dia kelok ya gitu, jadi memang hanya bisa di segini aja nih maksimal tinggi lengannya ya. Kalau ke belakang sih ya lumayan, tapi mentok juga tuh sama baling-balingnya. Ke samping, nah ke samping dia cuma bisa, aduh baling-balingnya kadang-kadang suka gampang copot ya, mesti agak pakem tuh ininya ya. Ke samping cuma bisa segini. Lalu untuk segi sendi sikunya ya, dia paling ke atas bisanya sampai segini ya, jadi nggak terlalu luas-luas juga. Nah cuman ini untuk sendi tangannya lumayan nih, bisa kiri kanan. Ini jari-jarinya ada 3, semuanya bisa artikulasi ya. Nah untuk kakinya ya, kita lihat sebentar. Nah, kakinya sih ke belakang sebenarnya bisa jauh ya, saya rasa ya. Kalau dikatakan wah ya, ini benar-benar bisa seperti menendang ke samping gitu ya, nggak jatuh ya, kuat ya ini ya, artikulasinya ya. Nah, terus ini bisa ke depan ya, ini bagian roknya bisa keangkat ya. Terus ini bisa ditekuk di sikunya, siku lagi lutut ya, dan ini ada putaran lagi ya. Jadi kalau misalnya mau dibuat lebih tinggi, bisa lebih tinggi lagi ya teman-teman ya. Untuk kakinya ya, ini bagian sini bisa ditarik ke bawah gini ya, nanti untuk transformasinya ya. Ini bisa ke kiri, ke kanan lumayan, belakang, ke depannya bisa sampai sebegini ya. Nah ini memang ya, agak goyang-goyang ya. Terus ini ada yang kayak ngeper-ngeper gini nih, tuh keluar lagi ya.
keren banget ini figur ya, sangat worth it sih kalau dibandingkan dengan harganya yang cuma 1 juta lebih sedikit. Sayang lampu matanya nggak bisa nyala, andai kata dia bikin lampu mata bisa nyala pakai baterai, wah lebih sensasional lagi ya. Plus nih senjatanya, nah ya memang nih agak minim aksesoris senjata ya, senjatanya cuma dapat yang baling-balingnya itu ya, tapi dapat diorama yang super keren. Oke teman-teman, nah ini figur blackoutnya udah dirubah jadi model helikopternya ya, jadi mode helikopter. Kita bisa lihat gede banget ya, ini dari ujung ke ujung ya, ini kira-kira sekitar 65 cm ya, nanti ada pengukuran dimensinya ya di akhir video ini. Pokoknya ini gede banget, megah banget ya, dan super detail ya. Kita coba lihat detailnya masing-masing ya. Terus ini juga muter ya, baling-balingnya ya. Wow, baling-balingnya muter. Nah yang di belakang ini juga rotornya. Wih keren ya. Nah ini kita lihat nih namanya bukan blackout nih ya, tapi bekas dut ya, mungkin karena unlicense ya, jadi namanya agak beda sedikit. Kita lihat detail-detailnya nih dari bagian belakang ya, tulisan Denver, Ketchtaba, USAF 4500A. Saya lupa nih apakah memang ini kode yang waktu di film Transformer 2007 nya apa bukan ya, yang kalau nggak salah yang helikopter yang mesinnya udah hancur itu tapi tiba-tiba ada lagi gitu ya. Terus ini lambang bintang ya, terus ini bagian samping ya, tuh ada sayapnya, terus torpedonya segala ya, ini buat jet engine-nya ya, tuh wih keren banget ini detailnya, sumpah saya suka banget. Ini juga ada tulisan-tulisan ya, cukup detail, bagian samping rapi banget tuh ya. Nah itu kalau kita lihat jendela transparan, dalamnya ada sedikit kepala dari si blackoutnya ya, ada lampunya. Ini rodanya, nah ini rodanya unik loh teman-teman ya, ini bisa diputar kiri kanan ya, jadi kalau misalnya ditaruh di lantai ya, didorong ini bisa belok ya, keren banget ya. Nah terus ini senapan bagian depan helikopternya ya, ini bisa dipendekin kalau nggak salah. Nah ya, bisa masuk versi pendek atau mau dibikin versi panjang kayak di filmnya juga bisa ya. Terus bagian bawah, nah ini yang saya suka nih, bagian bawah dari blackout ini ya, rapi banget ya, roda depan, roda belakang ya, semuanya ketutupan nih. Nah jadi bagian bawah dari helikopternya ini itu adalah diorama yang tadi sudah saya tunjukin di awal tuh teman-teman ya. Jadi dioramanya nanti akan menjadi bagian bawah helikopternya dan semua tersimpan dengan rapi. Jadi ini figur nih, kalau orang nggak tahu mungkin mikirnya ini figur helikopter biasa aja ya, padahal ini bisa ditransform jadi robot. Wah keren banget, sumpah keren banget. Nah ini saya mau tunjukin bagian bawahnya ya, yang tadi saya bilang rapi banget gitu ya, nyembunyiin segala macam. Dan ini dibaliknya adalah diorama ya, diorama yang tadi ditunjukin di awal ya, dioramanya kesimpan di baliknya menjadi penutup bagian bawah helikopter, makanya bagian robotnya nggak kelihatan. Nah ini saya mau kasih tips sedikit ya, ini kita bisa buka ini ya kalau mau saya mau melihat Scorponox yang tersimpan di dalam ya, dan juga menjadikan ini sebagai kayak landasan gitu ya, jadi seolah-olah bagian belakang bawah helikopternya kebuka untuk menurunin pasukan. Nah cuman ini hati-hati bukanya, jangan dipaksa ya, ini kalau misalnya dicongkel begini ya, ini ada resiko penyangganya ini patah nih ya, patah. Nah saya punya trik nih ya buat ngasih tahu ke teman-teman ya, ini dipencet dulu, nah jadi dia agak turun ke bawah ya, baru ini dibuka. Nah itu agak lebih aman tuh ya. Nah tuh ya, langsung kelihatan Scorponox-nya, dan ini bisa menjadi kayak kalau misalnya dibuka ya, bisa jadi buat pose landing gitu ya, untuk landing party keluar ya. Nah sebelah sini juga ya, saran saya dilonggarin sedikit baru ditarik. Nah oke, nah itu kelihatan ya Scorponox-nya di dalam tersimpan dengan rapi. Nah ini kalau kita keluarin kelihatan juga tuh ya, nih ada arminya ya, ini ada selipan yang kita bisa colok si arminya. Ini slot buat masukin si arminya tuh ya, jadi arminya kesimpan dengan rapi ya, si Scorponox-nya setelah di pose begini nanti diselip ya, ada tempat nih untuk masukinnya tuh ya, jadi lengan-lengan Scorponox-nya masuk tuh, dijepit antara dua ini ya, terus bisa ditutup dengan rapi deh ya, terus ini nanti juga masuk. Nah kakinya dijepit nih sama penutup belakangnya ya. Nah ini kalau misalnya mau tetap dibuka gini bisa nih. Nah jadi seolah-olah, nah buat turunin landing party ya, lagi detailin dulu dikit. Nah tuh ya, tuh jadi landing party ya, keren banget tuh, kayak helikopter sungguhan.
nggak ada bosan-bosannya saya mainin bentuk helikopternya ya. Biasanya kalau misalnya figur-figur Transformer yang lain tuh setelah kita rubah ke mode mobil ya atau truk gitu, misalnya si Optimusnya atau si Megatron misalnya jadi bentuk pesawat gitu ya, paling kita mainin sebentar itu ya bosen lah gitu. Kalau saya pribadi sih nggak lebih suka bentuk robotnya ya, tapi kalau ini si Blackbird nih ya dirubah jadi bentuk helikopter, wah ini saking helikopternya detail banget dan rapi banget ya, nggak ada bosennya nih dimainin dalam bentuk helikopter nih ya. Nah, untuk dimensi helikopternya teman-teman kita lihat panjangnya itu kurang lebih 65 cm ya dari ujung sampai ujung. Lalu lebarnya ini untuk baling-balingnya itu sekitar 55 cm dan tinggi helikopter sendiri sekitar 13 cm. Kalau dari ukuran saya gede banget, mantep. Oke teman-teman, enjoy the footage.